perang Israel. Israel nanti pengaruhnya ada nanti di logistik ya. Logistik itu berhubungan dengan impor, distribusi. Karena kan itu ada laut lepas toh. Ya, Nah, itu nanti pasti gejolak harga juga. Ada di sini gejolak harganya tiga, yaitu pertama Mana Sorgawi? oke. Jonas. Ya Pak, ada pesan apa Pak? Atau mungkin ada yang mau dibahas Pak? Ini Jonas, ini sekarang udah mulai harga-harga naik itu Jonas. Iya Pak, Posisi sekarang adalah deflasi, daya beli deflasi. masyarakat turun. Betul? Betul. Nah, dalam kondisi seperti ini, Jonas, kita harus namanya bertahan, berdoa dengan iman. Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa yang mendaki di bukit batu, Jonas. Lagu ciptaan Pak Daud itu ya. Ya, Tuhan memberi kita kekuatan seperti rusa mendaki di bukit apa? Batu Batu. di Habakuk Pak ya. Oh iya. Gimana Jonas? Nah, deflasi ini disebabkan kenapa Pak Daud? Pertama, secara makro ekonomi makro, itu pertama karena global dunia. Ya, Kedua, karena utang negara. oh, ya, Ketiga, karena banyak namanya bansos, bansos. bantuan sosial. Kenapa? Karena kan bukan penerimaan, tapi pengeluaran negara. Hmm, iya Pak, Jelas? jelas, Eh? Jelas, Jonas? jelas Pak. Jelas, Jonas? Ya Pak, Gimana, Jonas? Hah? ya Pak. Nah, jadi bukan penerimaan, tapi pengeluaran, toh, Jonas. Nah, Ya, apalagi tahun depan itu ada makan gratis bergizi. program terbaru ya. Ah, itu kan juga pengeluaran pengeluaran Jonas. Ya, dan itu sangat besar Pak ya. Nah itu juga ada pengaruh juga karena nanti mempengaruhi APBN dan termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Iya, Nah kalau lihat secara global untuk tahun depan itu inflasinya naik. globalnya ya. Nah, apakah Karena dolar sama emas masih bisa naik Pak? apa? Emas dengan dolar. Uh, penting saat ini adalah wait and see, yaitu melihat dulu, menunggu dan melihat. Ya, Menunggu dan apa, Jonas? melihat. Menunggu dan melihat. Pokoknya jangan mengambil Langkah. buru-buru sikap keputusan, tapi menunggu uh, melihat keadaan. Wait and see. Ya Pak. Jadi tahun depan itu nanti perpajakan pasti diperketat. Apalagi udah mau sistem kortek. Hmm, ya Pak. Nah, kedua, pajak mau dinaik PPN mau jadi 12%, naik 1%. Nah, itu mempengaruhi dampak dari inflasi juga. Oh, ya. Gimana, Jonas? Ya Pak. Dampak inflasi. Dan itu mempengaruhi secara global menyeluruh makroekonomi Indonesia. Iya. Ekonomi. Nah, nanti dampaknya kedua nanti di UMKM juga. Hmm, Nah, sistematik gitu loh. Tetapi yang jelas, untungnya presidennya adalah nanti adalah Prabowo, sehingga mengambil sikap
Nomor satu keamanan. Jadi negara aman dulu. Ya, Gimana Jonas? ya. Negaranya aman dulu, Pak. Untuk Yang negara penting apa? aman Karena dulu. dengan aman itu otomatis kegiatan ekonomi bergerak tahap demi tahap, melambat atau cepat itu tergantung keamanan negara. Hmm, ya, Kedua, kepastian hukum. ya, Semua menunggu wait and see untuk menunggu uh, pelantikan presiden, hmm, kabinet yang baru. ya, Uh, dan terutama sekarang kunci adalah satu, siapa menteri keuangannya? hmm, Apa ya. Thomas? Jonas? Siapa Menteri Keuangannya? Nah, dan kedua, kebijakan fiskal apa yang akan dilakukan? Ya, Nah, itu mempengaruhi sekali eh, dalam keputusan investor untuk masuk Indonesia. ya, Dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh presiden terpilih itu betul-betul menentukan sekali pasar di global di dunia. Termasuk investor dari China, Pak, yang rencana juga akan menguasai nanti banyak hal di Indonesia. Semua punya hal. Semua itu akan wait and see untuk menunggu ke presiden terpilih nanti itu kebijakannya gimana, kepastian hukumnya gimana, kebijakan fiskalnya gimana, itu mempengaruhi semua. Hmm, ya, Ya, itu pandangan saya karena saya kan pernah di pengaman presiden, pernah ada di teman-teman kongko-kongko Mawan Timpres, Dewan Pertimbangan Presiden. ya, Nah, dan itu sangat menentukan arah, Jonas. ya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, Pak. Masuk akal, Pak. Masuk akal, Pak Daud. Itu sangat menentukan, Jonas. Ya, Nah, nah menurut Jonas gimana? Itu enggak pendapat saya. ya, Pak. Jadi memang sekarang ini Tapi waktunya untuk adalah untuk wait and see. tahun depan Indonesia tetap aman. Karena BI kan independen. Beda dengan Hmm, hmm. Iya, LPSK-nya, BPK, OJK kan semua sinergi. Jadi posisi Indonesia aman untuk tahun depan. aman ya. Tapi gejolak batuk-batuk ekonomi pasti tetap ada. Ya. Apalagi nanti BBM naik. Oh, ada rencana naik, Pak ya, BBM ya. Nah, arahnya demikian. Hmm. Ya kita berdoa supaya tidak naik lah. Ya, Pak Daud. Gimana pandangan saya secara makroekonomi, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Hah? Setuju, Pak. Hah? Setuju, Pak. Jadi kita memang harus wait and see dulu juga, Pak. Yang penting. Semua wait and see semua. Tidak boleh mengambil langkah terburu-buru. Iya. Nah, semua itu akan ada kegiatan bergerak itu nanti setelah kabinet baru terbentuk. Iya. Kedua, program 100 hari arah kebijakan gimana. Itu menentukan sekali. Iya. Dan DPR MPR-nya gimana? Ribut-ribut atau tidak? Gejolak atau Hmm. tidak? Makanya untuk menghadapi tahun depan itu harus koalisi pemerintahan itu harus mayoritas di DPR, terutama di parlemen ya. Iya. Gimana menurut Jonas? Iya, Pak. Pak, terkait perang ini kan isunya akan melebar lah, segala macam itu kan nanti juga Gimana? terkendala mungkin tentang pangan.
Perang, Pak. Apa Jonas? Perang Israel. Israel nanti pengaruhnya ada nanti di logistik ya. Logistik itu berhubungan dengan impor, distribusi. Karena kan itu ada laut lepas toh. Ya, Nah, itu nanti pasti gejolak harga juga. Ada di sini gejolak harganya tiga, yaitu pertama itu minyak, kedua emas, ketiga US dolar. dollar. Itu Ya, sangat sekali pengaruh ini secara global, Jonas. iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak Daud. Tapi tahun depan aman-aman aja. Aman. Oke, lanjut, Jonas. Amin. Tanya jawab. Pak Daud sedikit, Pak, tentang kuasa gelap ini, Pak. Ini kan banyak mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang merasa ini serangan kuasa gelap, merasa ada serangan kuasa gelap, mungkin pekerjaan nggak bisa berhasil karena serangan kuasa gelap. Jadi banyak yang disangkut pautkan karena kuasa gelap kan, Pak. Nah, itu harus dilihat dulu dengan menguji roh dulu. Tapi yang penting, semua suruh doa, darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Darah Yesus Ya, bentengi. Ya, itu terus setiap hari lah, biar ya, aman. Pak. Oke, Pak Oke, Daud. langsung. Oke, yang pertama Angelitus Suri, silakan Pak. Mau tanya apa, Pak? Malam Pak Daud, Nah, gimana? mohon doa uh, pemutusan dari kutub Ini ada keturunan. kutubnya nih, Thomas. Ada Ya, kutub. Pak. Angkat Tutup ya, tangan Pak. ya. Ya Pak, Darah Yesus hancurkan segala kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Amin. Doa darah Yesus selama Amin. sebulan ya. ya, Pak Daud, makasih. Oke, berikutnya Bu Fiona. Mau tanya apa, Bu? Ya, silakan Bu, dibuka suaranya. Oke. Ya, mau tanya apa, Bu? Eh, Iya Pak, mau tanya Pak, kita ada kutu keturunan nggak Pak? Masih ada kutu keturunan nggak Pak? Ini ada kutub sialnya nih, ada yang nutup. Angkat Oh, tangan ya. Nah, ya. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus hancurkan kutub. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Doa ini selama sebulan ya, suami Oh istri ya, ya. Lanjut, Jonas. ya. ya, Pak. Berikutnya, Ibu Ida Simanjuta, silakan, Bu. Iya Pak. Tanya apa, Ibu Ida? Malam Pak, Ya, selamat malam. mau tanya, Mau Bu? tanya apa, Bu? Eh, saya mau tanya, ada kuasa gelap nggak mengganggu saya? Ini udah bebas, Ibu. Amin. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat. Amin. Lanjut. Ya, berikutnya, Pak Ade atau Ibu Iriani. Ya, silakan, Bu. Dibuka suaranya. Ya, mau tanya apa, Pak, Bu? Suaranya dibuka dulu. Oke. Ya, udah Tanya apa? sholat. Ayo, ayo udah bilang. Jadi duduk. Bangun. Ini anak saya kan autis Pak Daud.
Waktu waktu kecil bisa lihat hantu. Apakah sekarang sudah besar ini masih bisa lihat hantu atau Ini tidak? Gitu. kalau ini bukan masalah setan, ini apa kejiwaan. apa ada kutuk dalam keluarga kami gitu, Dok? Udah enggak ada ini. Oh, Kita doain ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, dan Yesus sucikan. Amin. Doa darah Yesus sembuhkan ya tiap hari ya. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Dok. Pak Heru Susanto. Ya, kalau Mbak Ya, masih ada kutuk nggak Pak? Coba Pak doakan Pak. udah enggak ada ini. Amin, haleluya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke Jonas. Mazmur 78. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya?" Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah, dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit, dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya.
Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es, dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram, sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur.
Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mana Sorgawi.